Puji Tuhan, malam semuanya. Salam. Salam Pak Michael. Salam Pak Hendra. Salam semua jemaat yang sudah bergabung untuk berdoa malam hari ini bersama-sama. Ya, saya berharap semua kita dalam berkat Tuhan tetap sepanjang hari ini kita boleh diberikan anugerah Tuhan. Haleluya. Mari kita akan berdoa sebelum kita malam hari ini. Bapa di sorga, kami datang malam hari ini bersama-sama dengan seluruh umat-Mu untuk kembali kami datang untuk menghampiri-Mu, merendahkan hati kami untuk kami menyembah, memuliakan Engkau, meninggikan Engkau, merasakan hadirat Tuhan kembali nyata. Dan kami rindu malam hari ini kami datang membawa doa-doa kami. Kami percaya hanya dengan doa kami boleh melihat kuasa-Mu dinyatakan, pertolongan-Mu dinyatakan. Urapi kami semua, layakkan kami Tuhan, biar hari ini sungguh-sungguh malam ini kami kembali menikmati kuasa dan lawatan Tuhan. Amen. Di dalam nama Yesus kami menyerahkan waktu doa kami ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Haleluya. Amin. Saat ku masuk hadirat-Mu, ku tersungkur dan
Malam hari ini kami Ya Yesus. boleh kembali bersama umat-Mu Amin. untuk menyembah-Mu Tuhan, Amin. untuk menikmati hadirat-Mu Ya. saat dimana kami boleh merasakan lawatan Yesus. kasih dan kuasa-Mu nyata dalam setiap kehidupan. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Haleluya. Mari kita nyanyikan pujian saat ini. Oh, saat ini, saat Tuhan Kau curahkan urapan-Mu. Katakan hadirat-Mu. Saat
setiap pokok doa kita. Mari kita akan berdoa secara khusus untuk pekerjaan gereja Tuhan di DKI Berea. Mari kita mau satukan hati, kita bawa semua kerinduan, setiap visi misi, agar setiap pelayanan yang ada bagi setiap jemaat gereja Tuhan yang ada. Mari kita berdoa, satukan hati. Kami bersyukur Tuhan, kalau Tuhan terus memberkati gereja, menyertai gereja. Kau yang sudah memulai, Kau juga akan terus bekerja melanjutkan karya-Mu Tuhan di tengah pekerjaan gereja Tuhan di DKI Berea. Tuhan, kami bersyukur Tuhan untuk penyelesaian renovasi yang Tuhan sudah pimpin, Tuhan sertai. Kami tahu itu semua karena anugerah Tuhan. Kami tahu itu semua karena kasih dan berkat Tuhan. Kami tahu semuanya datang dari Tuhan. Semuanya karena berkat Tuhan. Kami terus berdoa untuk penyelesaiannya Tuhan. Untuk finishing semuanya kami serahkan dalam tangan kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa juga biar keberadaan gereja-Mu terus jadi berkat di tengah-tengah di mana Tuhan tempatkan kami, di lingkungan kami Tuhan. Biarkan Tuhan dimuliakan, Tuhan diagungkan. Terutama kami rindu lewat gereja Tuhan ada banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan, ada jiwa-jiwa yang dibawa kepada Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh pelayanan yang ada Tuhan. Apapun bentuk pelayanan yang Tuhan percayakan buat kami, kami terlalu percaya. Kami boleh tampil menjadi berkat, kami boleh menjadi terang Kristus bercahaya lewat setiap jemaat-Mu, lewat setiap anak-anak-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk jemaat Tuhan dimanapun jemaat Tuhan berada. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menyertai. Terus jadikan jemaat Tuhan dengan kuasa dan pimpinan Roh Kudus menjadi jemaat yang terus menjadi jemaat yang kuat, menjadi jemaat yang kuat dan berbuah-buah banyak Tuhan dalam kehidupan, dalam pelayanan Tuhan. Kami terus boleh bertumbuh, kami terus kuat berakar Tuhan dan menghasilkan buah-buah Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau akan terus bekerja lewat anak-anak di tengah-tengah setiap pergumulan, setiap tantangan. Kami tahu kuasa-Mu dinyatakan buat setiap jemaat-Mu Tuhan. Kami percaya ini waktunya jemaat akan semakin menjadi jemaat yang bergairah, yang semangat, yang menyala-nyala, yang terus boleh bersiap jadi berkat untuk siap menjadi saksi-saksi Kristus lewat pekerjaan, lewat hidup kami, lewat keluarga kami, lewat kuliah, lewat sekolah kami. Tuhan ditinggikan, Tuhan dimuliakan. Kami berdoa Tuhan dalam nama Yesus. Kami percaya juga Tuhan memberkati setiap jemaat dalam setiap pergumulan jemaat. Kami terlalu percaya Engkau terus menyertai, Engkau terus memimpin Tuhan. Karena kami tahu sampai hari ini kami boleh melihat kasih setia Tuhan terus Engkau nyatakan buat setiap umat-Mu. Kami terlalu percaya kebaikan Tuhan tidak pernah berkesudahan. Bahkan ketika kami di saat-saat kami membutuhkan, kami tahu Engkau tahu setiap pergumulan dan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya.
tunjukkan kasih setiamu, tunjukkan kasih setiamu, menyediakan yang belum, kau setia, kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, menyediakan yang belum, kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Mari katakan kau tunjukkan kasih setiamu, menyediakan yang belum, kau setia, kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, menyediakan yang belum, kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Katakan kau setia, kau mulia, Bapa kau setia, kau setia, setia, kau mulia, Bapa kau Terima kasih Tuhan atas kasih setiamu buat kami. Engkau tidak pernah berhenti menunjukkan kasih setiamu, Engkau menunjukkan kebaikan-Mu buat kami. Kami percaya Tuhan bahwa kasih-Mu dahsyat, kasih-Mu ajaib bagi kami, melampaui apa yang kami pikirkan dan doakan. Itulah kasih-Mu yang Kau tunjukkan bagi kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami menaikkan doa-doa kami lebih lagi Tuhan, kami ingin merenungkan firman-Mu. Mari berfirmanlah Tuhan. Mari nyatakan apa yang menjadi kerinduan-Mu buat kami. Kami siap diberkati Tuhan. Mari buka hati kami. Mari berfirmanlah Tuhan. Kami siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Yesus, pengurapan Tuhan turun atas setiap kami. Biar firman-Mu hari ini meneguhkan, menuankan kami. Dalam kami mengiring Engkau, dalam kami mengikut-Mu Tuhan. Biar kami boleh sesuai dengan apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan. Urapi kami semua Tuhan. Dalam nama Yesus, kami siapkan hati kami. Berfirmanlah Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Malam hari ini mari kita akan bersama-sama membuka firman Tuhan, membuka Alkitab kita yang terambil di dalam Lukas pasal yang ke-9. Injil Lukas pasal yang ke-9. Mari kita membuka Injil Lukas pasal yang ke-9. Kita membuka firman Tuhan di dalam Lukas pasal 9 ayat 57.
sampai ayat yang ke-62. Mari kita akan baca. Tema hari ini tentang hal mengikut Yesus. Sudah dapat semua, mari kita baca bersama-sama. Lukas pasal 9 ayat 57 sampai ayat yang ke-62. Ada hitungan yang ketiga ya. 1, 2, 3. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi Anak Manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Lalu ia berkata kepada seorang lain, "Ikutlah aku." Tetapi orang itu berkata, "Izinkan aku pergi dahulu menguburkan Bapakku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Dan seorang lain lagi berkata, "Aku akan mengikut engkau, tetapi izinkan aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Tetapi Yesus berkata, "Setiap orang yang siap untuk membaca, tetapi menoleh ke belakang, tidak layak untuk kerajaan Allah." Ya, puji Tuhan, hari ini kita sudah membaca kebenaran firman Tuhan dengan satu judul perikop tentang mengikut Yesus. Saudara, kalau kita melihat bagian ini, ada paling tidak tiga hal yang Tuhan ajarkan tentang bagaimana kita mengikut Yesus. Jadi mengikut Yesus itu adalah bukan hanya sekedar pernyataan sambil lalu, "Tuhan, saya mau mengikut Yesus." Tapi bicara mengikut Yesus itu sebuah deklarasi iman kita. Deklarasi atau komitmen kita. Ketika kita berkata, "Saya mau jadi pengikut Kristus, saya mau mengikut Yesus, saya percaya kepada Yesus," Tuhan kasih tiga hal yang ditekankan di sini yang sangat penting, yang mau kita coba lihat bersama-sama dalam kehidupan kita. Dan ketiga komitmen ini, ketiga hal ini adalah sesuatu yang harus diterapkan di dalam setiap kehidupan kita. Yang pertama adalah dikatakan, ketika kita mengikut Yesus, kita harus menyediakan tempat bagi Kristus yang adalah sebagai kepala. Kita tahu kita gerejanya adalah tubuhnya, dan Kristus adalah kepala. Dan dikatakan dalam ayat yang ke-58, Tuhan katakan begini, Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi Anak Manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Saudara, mengikut Tuhan itu artinya kita harus menjadikan Yesus menjadi kepala dalam setiap kehidupan kita. Artinya, biarkan Yesus yang memimpin seluruh kehidupan kita. Mengikut Yesus itu artinya kita mengikuti sebagai tubuhnya, kita mengikuti Yesus yang adalah menjadi kepala. Artinya, kalau menjadi kepala itu artinya menjadi pemimpin dalam hidup kita, yang menuntun kita, yang mengarahkan kita, dan kemanapun pemimpin berjalan, kita mengikuti apa yang menjadi keinginan dari pemimpin, apa yang menjadi keinginan kepala, kita harus ikuti. Artinya, saudaraku, mengikuti Yesus di sini artinya harus menempatkan hidup kita menjadi tempat di mana Allah atau Tuhan Yesus menjadi kepala di tengah-tengah kehidupan kita, kepala di tengah-tengah pelayanan kita, kepala dalam seluruh aspek kehidupan kita. Dan itu yang Tuhan Yesus katakan. Tuhan Yesus meresponi pernyataan salah satu muridnya, dan dia berkata harus menyediakan kepala sebagai anggota tubuhnya. Yesus adalah kepala gereja, dan kita adalah tubuhnya. Kita berbeda-beda, tapi kita tubuhnya, dan kita harus menempatkan segala hal, melibatkan dalam seluruh kehidupan kita, dan biarkan Tuhan yang memberikan perintah dalam setiap kehidupan kita. Bukan keinginan kita atau kehendak kita, tapi
harus apa yang menjadi kehendak Tuhan, itu yang harus menjadi komitmen kita. Saudara yang dikasih Tuhan, coba baca dalam Kolose pasal 2 ayat yang ke-19. Kolose pasal 2 ayat yang ke-19. Kalau satu bisa bacakan bagian ini, silakan. Kolose 2 ayat yang ke-19. Sedang ia tidak berpegang teguh kepada kepala, dari mana seluruh tubuh yang ditunjang dan diikat menjadi satu oleh urat-urat dan sendi-sendi menerima pertumbuhan ilahi. Iya, saudara, menjadi pengikut Kristus, kalau kita ingin bertumbuh, kalau kita ingin menjadi jemaat atau pengikut Tuhan yang sehat, yang kuat, sesuai dengan tema kita menjadi jemaat yang kuat dan berbuah banyak, dikatakan kita harus apa? Kita harus terikat kepada kepala. Kenapa? Karena kalau kita tidak terikat kepada kepala, kita akan menjadi gereja yang mati. Gereja yang tidak bertumbuh. Gereja yang tidak mengalami pertumbuhan iman, tidak mengalami apapun. Kenapa? Yang membuat kita menjadi gereja yang hidup. Kenapa? Karena kita terikat kepada kepala. Artinya mengikut Tuhan, kita harus mengikatkan diri kita kepada kepala, yang adalah Kristus menjadi kepala bagi gerejanya. Dan itu yang Tuhan katakan hari ini. Ingat bahwa Kristus menjadi kepala atas hidup kita. Dan sesungguhnya ketika kita menempatkan Kristus menjadi kepala, kita akan mengalami pertumbuhan, kita akan mengalami pertambahan, bertambah-tambah dalam iman kita, dalam kasih kita. Pertambahan, kenapa? Pertambahan itu datang dari Tuhan. Kristus yang adalah kepala, saya percaya firman Tuhan berkata, berkat juga datangnya dari kepala. Dan ketika kita terikat kepada kepala, saya percaya ada berkat Tuhan turun atas hidup kita. Amin. Dan itu yang Tuhan katakan. Dalam Mazmur 119 dikatakan, seperti embun yang dari Hermon, dia turun dari kepala ke janggut dan kejubahnya turun. Artinya mari sebagai pengikut Kristus, dalam seluruh aspek kehidupan kita, mari jadikan Kristus menjadi kepala. Amin. Dalam pekerjaan, dalam seluruh aspek kehidupan kita, biarkan Kristus yang memimpin seluruh kehidupan kita. Jadikan dia kepala. Mengikut Kristus artinya menyediakan hidup kita bagi Yesus yang menjadi kepala, itu memimpin seluruh aspek kehidupan kita. Kalau mungkin waktu-waktu yang lalu kita merasa kita mampu, kita kuat, hari ini mari kita berkata, menjadi pengikut Kristus artinya apa? Kita menyediakan hidup kita. Kita tidak lagi menolak, tapi kita menyediakan seluruh kehidupan kita dan jadikan Kristus menjadi kepala dalam setiap kehidupan kita. Yang kedua, saudaraku, dalam ayat yang kita baca tadi, dikatakan, lalu ada murid yang lain berkata, izinkan aku pergi dahulu menguburkan Bapakku. Tapi Yesus berkata, biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Saudara, ternyata ada dimensi yang kedua, yaitu mengikut Kristus itu artinya apa? Meninggalkan perkara-perkara kematian, perkara-perkara duniawi. Dikatakan, ikutlah aku. Tapi dia berkata, ya saya mau ikut, tapi saya mau izin dulu untuk menguburkan Bapakku. Menguburkan Bapak itu bagian daripada menghormati orang tua, dan itu hal yang baik, hal yang memang harus dilakukan sebagai seorang anak untuk menghormati bapaknya. Tapi ternyata Tuhan bukan berarti mengajarkan untuk tidak menghormati orang tua, tapi Tuhan ingin menekankan dalam bagian ini sesuatu yang penting, prinsip yang penting tentang mengikut Tuhan, yaitu dimensi untuk meninggalkan perkara-perkara duniawi. Saudara dikasih Tuhan, perkara kematian, dikatakan Yesus tahu bahwa sekalipun dia menyampaikan dengan halus terselubung tentang mengikut Tuhan, dan saya mau katakan bahwa apa yang disampaikan alasan dari murid ini adalah untuk pergi menguburkan Bapakku, itu merupakan alasan yang mungkin tepat atau benar, tapi Yesus dia dengan tegas berkata bahwa mengikut Tuhan itu adalah sesuatu yang betul-betul tidak main-main, sesuatu yang
harus menjadi komitmen, harus menjadi satu kerinduan yang luar biasa. Dikatakan di sini dalam ayat yang kita baca, Tuhan Yesus dia bahkan berkata dalam bagian yang lain, coba kita baca Lukas pasal yang ke-12 ayat 13 sampai 15. Lukas 12 Lukas 12 ayat 13 sampai 15. Lukas 12 ayat 13 sampai 15. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu." Iya, saudara. Kalau kita melihat ayat di sini ada hubungannya tentang, saudara, memang kalau menguburkan ayah, menguburkan bapak itu satu penghormatan, dan mungkin sebagai seorang anak dia merindukan mungkin dapat sesuatu. Ada hal yang mungkin dia ingin dapatkan dari orang tuanya. Dan kalau dihubungkan dengan ayat yang kita baca tadi, ini bicara mengenai harta warisan. Dan Tuhan mau katakan, kalau kita mau mengikut Tuhan, biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Ada hal yang Tuhan ingin tekankan, bahwa mengikut Tuhan itu sesuatu yang sangat mendesak. Artinya, sebagai orang percaya, kita nggak lagi memikirkan hal-hal yang berhubungan dengan hal-hal perkara-perkara jasmani saja, atau perkara-perkara duniawi. Dan di sini dikatakan hubungan dengan perkara dimensi kematian, saudaraku. Seorang dari orang banyak itu dikatakan, Tuhan, bahkan dalam ayat yang kita baca tadi Lukas 12, mereka berbicara mengenai warisan. Dan Tuhan katakan, Tuhan gak terjebak kepada warisan, tapi yang Tuhan mau sampaikan adalah mengikut Tuhan itu. Dalam ayat ini dikatakan, dalam ayat 15, katanya lagi kepadanya, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidak akan tergantung pada kekayaannya itu." Yang Tuhan mau katakan bahwa mengikut Tuhan, percaya, kalau kita mengikut Tuhan, Tuhan jamin hidup kita. Amen. Jangan pernah takut. Yang justru yang Tuhan mau waspadai adalah mengikut Tuhan, kita nggak boleh lagi tamak kepada hal-hal yang mungkin dicari oleh dunia ini, dicari oleh banyak orang, tentang harta. Hari-hari ini, saudaraku, mungkin kita berkata, kita mungkin punya banyak harta, tetapi kalau kita tidak punya komitmen dalam kita mengikut Tuhan, saudara, saya mau katakan sia-sia apa yang kita miliki. Karena harta yang kita miliki tidak bisa menolong, seberapapun besar uang yang kita miliki. Saya mendengar satu kesaksian dari seorang yang orang tuanya itu terkena COVID, sampai dia harus memeriksa orang tuanya hampir 500 juta supaya orang tuanya sembuh. Begitu mahalnya, betapa dia harus berjuang, tapi semua yang dia korbankan sia-sia. Hartanya tidak bisa menolong, dan yang bisa menolong itu hanya Tuhan. Dan saya mau katakan hari ini, mengikut Tuhan itu berarti kita harus yakin, memahami bahwa ini adalah bicara hal yang mendesak. Ada perkara-perkara rohani, perkara-perkara ilahi yang Tuhan mau nyatakan buat kita. Nah, Tuhan katakan mengikut Tuhan berarti pergi dan memberitakan Injil. Ada hal-hal yang bernilai kekal yang Tuhan ingin kita lakukan sebagai orang percaya. Hal-hal yang bernilai kekal itu yang harus kita kejar. Alkitab katakan, carilah dulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Artinya kita harus mengejar yang bernilai kekal, karena hidup kita ini bernilai kekal. Dan Tuhan mau sebagai orang percaya kita harus mengikut Tuhan dan mengutamakan Tuhan lebih dari segala yang ada. Dalam Matius pasal 6 ayat 6 ayat 24, mari kita baca. Matius 6 ayat yang ke-24. Matius 6 ayat yang ke-24. Matius 6 ayat yang ke-24.
Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkannya. Bicara mengikut Tuhan itu artinya kita komitmen. Kalau kita mau mengikut Tuhan, mengasihi Tuhan, betul-betul kita tidak boleh mendua hati. Kita harus mengikut Tuhan sungguh-sungguh, komitmen sungguh-sungguh. Dan kita juga harus rela meninggalkan mungkin sesuatu yang mungkin menurut pandangan dunia itu baik. Menghormati orang tua itu baik. Memikirkan perkara-perkara yang hubungannya dengan keluarga itu baik. Tapi ternyata mengikut Tuhan itu jauh lebih daripada sekedar mungkin yang baik. Kenapa? Ternyata mengikut Tuhan itu membutuhkan komitmen yang sungguh. Membutuhkan ada harga yang harus dibayar. Kadang-kadang kita harus meninggalkan sesuatu yang penting menurut banyak orang. Karena ternyata mengikut Tuhan adalah merupakan sesuatu yang sangat penting. Pergi dan memberitakan kerajaan Allah di mana-mana. Saudara kasih Tuhan, dan yang selanjutnya ayat 61, mari kita buka. Lukas 9:61. Dan seorang lain berkata, aku akan mengikut engkau, Tuhan, tetapi izinkan aku pamitan dahulu dengan keluargaku. Tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak, tapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Saudara, dalam ayat ini mengatakan mengikut Tuhan itu bicara mengenai sesuatu yang perlu menjadi fokus. Saudara, dalam ayat ini seorang yang lain berkata, Tuhan, saya mau mengikut engkau, tapi izinkan aku pamitan dengan keluarga. Sekali lagi Tuhan ingin hubungkan mengikut Tuhan itu dengan relasi kita dengan keluarga. Dan menurut saya minta izin kepada keluarga itu hal yang baik. Menurut pandangan kita baik, menurut pandangan dunia baik. Tapi Tuhan ingin katakan kepada mereka, kepada murid-muridnya ini, menjadi teladan menjadi satu gambaran buat kita bagaimana mengikut Tuhan. Mengikut Tuhan itu membutuhkan fokus. Pertanyaannya buat kita, apa fokus kita dalam kita mengikut Tuhan? Apakah fokus kita hari-hari ini betul-betul kita fokusnya kepada Tuhan? Apakah Tuhan menjadi yang prioritas buat hidup kita? Apakah kita menjadikan Tuhan itu menjadi sesuatu yang sangat prioritas dalam kehidupan kita? Karena mengikut Tuhan dalam ayat ini bicara dimensi itu adalah tetap membajak dan tidak menoleh ke belakang. Artinya siap untuk melakukan apa yang menjadi tanggung jawab setiap kehidupan kita. Ketika kita mengikut Tuhan itu artinya kita menatap ke depan. Seperti Rasul Paulus, kita berlari untuk memandang ke depan, ke arah tujuan kepada panggilan surgawi. Dan meninggalkan apa yang di belakang kita. Dan kita berlari sampai pada tujuan, berlomba-lomba. Itulah mengikut Tuhan. Artinya ini bicara dengan ada harga yang harus dibayar, ada satu komitmen, ada fokus yang harus kita utamakan sebagai orang percaya. Karena mengikut Tuhan membutuhkan satu komitmen yang sungguh, membutuhkan satu tekad yang sungguh untuk semakin mengasihi Tuhan, semakin lebih lagi dalam kita mengiring Tuhan. Apalagi dengan saat-saat di mana Tuhan izinkan, di saat-saat seperti ini Tuhan mari kita mau mempergunakan waktu yang ada dengan sungguh-sungguh, karena waktunya sudah sangat singkat sekali. Tuhan mau di akhir zaman ini kita tidak lagi memikirkan kepada apa yang di belakang kita. Saya sering katakan, kenapa mobil itu kaca di depan lebih besar dan kaca spion itu kecil. Kita boleh sesekali melihat ke belakang untuk melihat betapa perjalanan hidup kita yang sudah kita lewati, mengingat kebaikan Tuhan. Tapi sebagai orang percaya, fokus kita terus pandang ke depan. Pandang kepada Tuhan. Di depan sana, Tuhan siapkan satu rencana yang besar buat hidup kita. Tuhan siapkan sesuatu yang harus kita lakukan, supaya setiap rencananya digenapi dalam hidup kita. Hari-hari ini mari Tuhan sedang mengizinkan kita dalam perenungan kita di tempat kita masing-masing. Mari kita merenungkan bagaimana kita sebagai pengikut Tuhan. Sudahkah kita
mengalami 3 hal ini. Yang pertama tadi, kita harus dikatakan kita harus menyediakan Kristus atau menempatkan Kristus menjadi kepala dalam setiap kehidupan kita. Dan kita harus meninggalkan perkara-perkara duniawi kita. Dan yang ketiga, kita harus mengikut Tuhan, harus fokus kepada apa yang harus kita lakukan, menjadi tanggung jawab kita, panggilan surgawi yang Tuhan berikan buat kita. Dan mari kita menghargai itu, untuk kita tidak lagi melihat apa yang di belakang kita, tapi kita maju terus, berlari-lari sampai kepada tujuan dan menikmati semua rancangan Tuhan dikenapi dalam setiap kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati, dan biarlah malam hari ini kebenaran ini memberkati kita, menguatkan kita. Mari kita akan nyanyikan pujian. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, oh yang Maha Baik, dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi. aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Dan malam hari ini mari kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita mau satukan hati berdoa. Secara khusus kita berdoa terus untuk situasi dan kondisi yang terus masih Tuhan izinkan pemulihan yang terus Tuhan sedang kerjakan di tengah-tengah bangsa ini. Kita minta supaya Tuhan segera menyatakan kuasa dan kasih-Nya di tengah-tengah bangsa kita. Bapa di surga, malam hari ini kami bersama-sama datang kembali menaikkan kerinduan dan doa kami untuk situasi dan kondisi yang terjadi di tengah-tengah bangsa kami, di tengah-tengah sekitar kami. Tuhan, kami mau terus memandang kepada Tuhan. Kami mau tetap terus berharap kepada Tuhan. Kami tahu di tengah-tengah apapun, kami tahu Tuhan sedang bekerja. Tuhan sedang menyatakan kuasa-Mu. Kami bersyukur kalau di tengah-tengah situasi seperti ini, Tuhan izinkan kami untuk kami terus bisa terus melayani Tuhan. Menguatkan jemaat, melayani jemaat, dan bahkan Tuhan izinkan kami boleh terus melayani Tuhan. Tuhan, kami terus berdoa supaya rindu ada banyak, lewat hidup kami ada banyak orang mengalami perjumpaan dengan Engkau, mengalami kasih Tuhan, mengalami anugerah Tuhan. Dan kami terus berdoa Tuhan, di tengah-tengah situasi bangsa ini kami terus berdoa, biar Tuhan terus menyatakan kuasa-Mu, menyatakan pemulihan-Mu. Dan Tuhan, kami tahu bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kami deklarasikan Tuhan, kami percaya Tuhan dengan segera akan menyatakan yang terbaik bagi bangsa ini.
Kami tahu hanya campur tangan Tuhan saja yang sanggup memulihkan situasi dan kondisi. Dan kami tahu Tuhan, buat apapun yang sedang terjadi, kami tahu Tuhan sedang bekerja dan menyatakan belas kasihan-Mu, sehingga ada banyak orang mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Engkau. Amin. Kami berdoa dalam nama Dalam Yesus. nama Tuhan Yesus. Kami menyerahkan pemimpin-pemimpin kami. Ya. Tuhan, dari Bapak Presiden sampai pemimpin yang paling bawah sekalipun, Tuhan terus memberkati, memberikan hikmat, supaya Haleluya. sungguh-sungguh mereka dipakai Tuhan untuk memimpin, mengatur negara ini dengan baik, Ya, dalam Tuhan, hikmat kami Tuhan, menyerahkan dalam pertolongan dalam Tuhan, sehingga bangsa ini tetap dalam hikmat kuasa Allah, perlindungan-Mu. menyatakan pemimpin-pemimpin Tuhan, berikan bangsa kami. keamanan, berikan damai sejahtera di tengah-tengah bangsa kami. Dan kami tahu Tuhan yang akan memberkati semua TNI Polri sebagai aparatur keamanan yang mengawal bangsa ini, supaya tetap tidak terjadi perpecahan di tengah-tengah situasi mungkin ekonomi yang sedang tidak baik. Tapi tahu Tuhan akan memulihkan bangsa ini. Amin. Kami tahu Tuhan, gereja Tuhan akan bangkit, anak-anak Tuhan akan bangkit menjadi terang, menjadi berkat Tuhan, untuk menyalurkan kasih Tuhan di tengah-tengah bangsa ini Tuhan. Di tengah-tengah kondisi situasi bangsa ini, kami tahu kasih Tuhan sedang dicurahkan lewat anak-anak-Mu, lewat gereja Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa, menyerahkan juga para dokter, tim medis Tuhan, petugas kesehatan, perawat Tuhan, dan bahkan semua yang relawan-relawan yang bekerja Tuhan untuk di bidang kesehatan Tuhan, yang sedang menangani para mungkin yang terkena pandemi COVID-19. Tuhan, berikan perlindungan, pertolongan-Mu buat mereka, kesabaran buat mereka, supaya sungguh-sungguh kami tahu bahwa Tuhan sedang bekerja, sehingga ada banyak mereka yang terpapar boleh mengalami kesembuhan. Amin. Kami bersyukur Tuhan, ada banyak orang yang sudah mulai sembuh, mengalami kesembuhan dari Tuhan, dan kami percaya akan lebih banyak lagi kesembuhan terjadi di tengah-tengah bangsa ini Tuhan. Kami berdoa dan tidak ada lagi penyebaran-penyebaran yang terjadi bagi bangsa ini Tuhan. Kami percaya Tuhan yang akan melindungi setiap kota, setiap provinsi di bangsa ini Tuhan, sehingga di situasi lebaran ini semuanya akan tetap damai, tetap aman Tuhan, dan semuanya boleh bersuka cita Tuhan. Dan kami percaya akan kehidupan, roda kehidupan akan kembali seperti biasa kembali Tuhan. Dan karena kami tahu semuanya itu karena pertolongan Tuhan, karena campur tangan Tuhan. Terima kasih. Kami terus berdoa, menyerahkan seluruh doa-doa kami ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami berdoa umat Tuhan boleh bersatu, gereja Tuhan boleh bersatu, dan tampil menjadi berkat, tampil menjadi terang dan bercahaya di tengah-tengah bangsa ini Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa untuk pemimpin-pemimpin kami secara rohani. Kami berdoa untuk ketua-ketua sinode. Kami berdoa untuk apostol Tuhan Daniel dan seluruh keluarga dan pelayanannya. Berdoa untuk Korwila Jawa Barat, Bapak Pendeta Liban dan Kamlasi Tuhan, dan seluruh hamba-hamba-Mu di berbagai daerah Tuhan. Kami percaya, kami ucapkan berkat. Biarkan dimanapun mereka berada, penyertaan Tuhan, berkat Tuhan melimpah atas mereka. Bersama dengan jemaat Tuhan, kami percaya diberkati oleh Tuhan, menikmati yang terbaik daripada Tuhan. Dan bahkan seluruh jemaat Tuhan GKI Berea pun dilawat dan diberkati oleh Tuhan. Saya kasih Tuhan, mari angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Biar malam hari ini kita semua menikmati janji Tuhan, menikmati berkat Tuhan. Kami percaya malam hari ini Tuhan, Engkau mendengar doa-doa kami, dan Engkau melawat setiap kami. Kami terlalu percaya bahwa janji-Mu ya dan amin buat kami. Ketika kami mengutamakan Engkau, ketika kami memandang kepada Engkau, kami tahu Tuhan yang terus menyertai kami, memelihara kami, dan Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, pemeliharaan Tuhan sempurna atas kami. Terima kasih. Dan kiranya berkat Tuhan turun atas kami semua, menyertai kami, dicurahkan atas kami, dari mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Kami terlalu percaya Tuhan, janji Tuhan itu dilimpahkan buat setiap kami, bagi anak-anak kami, bagi masa depan kami, bagi usaha pekerjaan kami, bagi pelayanan kami, bagi kehidupan rohani kami, dan bagi keluarga kami. Kami terima berkat Tuhan di dalam nama Yesus. Kita semua yang percaya diberkati. Sama-sama katakan amin.
Puji Tuhan, selamat malam. Tuhan Yesus memberkati.